Puji Tuhan saudara-saudara, kita boleh menikmati hari yang indah ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa hari ini semuanya ada dalam tuntunan dan sudah ada dalam rencana Tuhan. Untuk itu, mari kita tetap terus untuk memuliakan nama-Nya. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, dimanapun kita berada. Marilah kita hari ini juga mau mendengarkan firman Tuhan, bersedia memberikan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya akan baca dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Dia berkata begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya bertanya, apa arti rancangan atau desain? Rancangan artinya adalah sebuah kegiatan yang sudah dipikirkan matang-matang, direncanakan secara baik untuk kebaikan. Seperti rancangan bangunan, dia sudah dipikirkan rancangannya itu membutuhkan biaya berapa, materialnya seperti apa. Nah, Tuhan mengandaikan kita seperti itu. Dia adalah perancang agung dalam hidup kita. Sejak awal Allah mengatakan, bahkan sejak dalam kandungan kita sudah dirancang oleh Tuhan rancangan kebaikan. Dalam kitab Yeremia 29 dikatakan, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, saudara-saudara, kita punya rancangan-rancangan, kita punya rencana-rencana, tapi Tuhan ingin kita lihat dan membawa rancangan kita itu kepadanya. Kadang-kadang rencana kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu dia katakan rancanganku bukanlah rancanganmu. Karena rancangan-rancangan kita seringkali rancangan yang berseberangan dengan firman Tuhan. Tapi Tuhan ingin apapun rancangan kita,
kita bawa dan letakkan di dalam tangan Tuhan. Sebagai peranjang agung yang merancang hidup kita sejak dalam kandungan. Dia mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Ini untuk mengingatkan kita supaya kalau kita membuat rancangan-rancangan, janganlah membuat rancangan-rancangan kejahatan. Apalagi rancangan kejahatan terhadap orang lain. Mencelakakan orang lain. Tapi lihatlah rancangan Tuhan. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang menyejukkan. Rancangan yang menjamin kebutuhan kita. Rancangan yang menjamin kehidupan selama kita di dunia ini. Dia katakan, seperti tingginya langit, demikianlah rancanganku. Artinya apa? Rancangan Tuhan kita tidak mampu selami. Tetapi yang kita tahu, bahwa rancangan-rancangan Tuhan pasti adalah rancangan-rancangan yang indah, yang baik bagi hidup kita. Tidak ada rancangan Tuhan yang tidak baik. Tapi kadang-kadang kita memiliki rancangan-rancangan yang tidak baik. Karena itu Tuhan bilang, rancanganmu bukan rancanganku. Nah, firman Tuhan ini mengajak dan mengajar kita. Mari kita hidup dalam rancangan Tuhan. Dari mana kita tahu rancangan Tuhan itu? Dari firman ini. Dari firman Tuhan kita mendapati inilah rancangan-rancangan Tuhan. Seperti apa? Seperti misalnya bilang, kasihilah Tuhan Allah, kasihilah sesama manusia. Demikian rancangan hidup yang diberi oleh Tuhan pada kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengajar kami untuk mengingat bahwa hidup kami ini ada dalam rancangan Tuhan. Dan kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang menjamin hidup umat-Mu. Karena itu kami semua sebagai keluarga, sebagai teman, sebagai sahabat, kami mohon Tuhan berkenan hidup kami menurut rancangan Tuhan. Dan Tuhan jangan biarkan kami hidup dengan rancangan-rancangan kami. Tapi biarlah rancangan-rancangan Tuhan sungguh-sungguh menjamin kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.